etika hidup tidak hanya dibuat untuk mendisiplinkan manusia, namun ada dampak baik yang bisa kita ambil ketika mau menerapkannya dalam keseharian. Kemudian ada satu pembahasan menarik, yakni tentang etika hidup yang bisa bikin orang jadi kaya raya. Apa sajakah jenis etika itu? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah kemampuan menahan diri ketika berbelanja. Kayaknya jarang banget ya ada orang yang gak suka belanja, apalagi kaum perempuan. Kalau memang kalian menjadi salah satu bagian dari ciwi-ciwi yang suka berburu diskon ketika belanja, tolong perhatikan ini. Hentikan kebiasaan tersebut. Karena akibat harga barang yang lebih murah, kamu pasti akan lebih tergiur untuk membeli barang yang ada di luar list. Bukannya membantu hemat, malah akan memicu pembengkakan pengeluaran. Untuk itu, kapanpun ingin berbelanja, pastikan punya catatan. Patuhilah daftar ini agar uang yang kamu keluarkan sesuai dengan anggaran. 2 adalah tidak sering membuat alasan. Kamu tahu nggak? Ada satu artikel yang pernah aku baca dan itu menjelaskan tentang sebuah alasan yang bisa menghambat seseorang untuk meraih kekayaan. Misalnya gini, kamu mengatakan bahwa hidup itu harus dinikmati. Lalu, kamu menjadikannya sebagai sebuah prinsip untuk menjalani kehidupan dan bersenang-senang setiap kali ada kesempatan. Karena kebanyakan membuat alasan ini, akhirnya kamu lupa kalau uang harus dialokasikan agar bisa menjamin kehidupan masa tua. Untuk itu, jangan banyak alasan. Kalau ingin mapan ya kerja dan belajar kelola keuangan. Yang ketiga adalah tidak banyak gengsi. Gengsi merupakan perasaan yang sering kali muncul dikala kalian melihat seseorang yang dianggap lebih mampu bergaya atau berpenghasilan lebih besar. Biasanya perasaan ini muncul bersamaan dengan mengikuti gaya hidup orang lain. Dan etika hidup yang baik adalah tidak menjadikan orang lain sebagai patokan untuk menjalani hidup. Jangan pernah berubah hanya karena mereka lebih mampu. Jangan memaksakan diri kalau memang tidak mampu. Dan jangan hidup dengan banyak gengsi. Yang keempat ialah selalu produktif. Kapan terakhir kali kamu produktif? Coba jawab di kolom komentar agar bisa tahu satu sama lain. Produktif bukan hanya tentang kebiasaan yang harus kamu lakukan setiap harinya agar lebih terstruktur dan kompleks, namun juga menjadi etika hidup yang bisa menunjang kamu menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Produktif berhubungan dengan manajemen waktu dan kedisiplinan. Selain itu, perlu bumbu-bumbu konsisten agar mendapatkan dampak baik untuk menunjang masa depan. 5 adalah tidak suka ikut campur dengan urusan orang lain. Percayalah, ketika kamu terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain, kamu tidak akan punya waktu untuk dirimu sendiri. Waktumu akan terbuang percuma. Padahal ada banyak plan yang harus kamu lakukan. Kalau hanya sekedar tahu nggak masalah sih, tapi kalau udah terlalu dalam masuk ke masalah orang lain, sepertinya kamu harus belajar lagi untuk menjalani etika yang lebih baik. 6 adalah selalu menghargai apapun yang ada di dalam hidup. Etika ini yang cukup sulit karena kadang kita masih saja suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, apalagi kalau ada masalah, terutama finansial. Namun, jika kamu ingin kaya, maka stop lakukan ini dan belajar untuk menghargai apapun yang ada di dalam hidup kamu, entah itu keadaan finansial, kesuksesan, hingga kemapanan. Kaya tidak hanya bisa kita dapatkan dengan menabung, bekerja, dan mengelola uang, akan tetapi juga harus diselingi dengan etika baik yang dapat menunjang kemapanan finansial. Jadi, sudah seharusnya kita tidak hanya belajar tentang hal-hal basic tentang finance, namun juga belajar tentang beberapa persoalan di lingkup eksternal keuangan. Terima kasih sudah mau nonton video aku sampai akhir. Semoga mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih baik lagi. Tetap ikuti channel YouTube aku untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Thank you and see you.